satu, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku membutuhkanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita membaca firman Allah yang terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu seringkali kita saat menghadapi kesulitan, menghadapi masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita secara manusiawi pasti akan merasa bersungut-sungut ya, mengeluh gitu ya. Seringkali respon kita menjadi mengeluh, bersungut-sungut, seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita. Padahal seperti bangsa Israel dalam firman Tuhan yang tadi kita baca ya Bapak Ibu, padahal Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tapi mungkin Tuhan pengen melihat seberapa beriman sih kita, seberapa mengandalkan kuasa dari Tuhan. Dan perlu kita ingat bahwa seperti tadi Musa setelah berseru kepada Tuhan, Tuhan pun menjawab doa mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita respon pembacaan firman kita pada pagi ini dengan menyanyi satu lagu Bersamamu. Di tiap musim hidupku
Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita merenungkan kehidupan kita selama 1 minggu ke belakang ini. Apakah kita, mungkin selama seminggu ini kita melakukan hal-hal melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan merenungkan, kemudian mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan seraya memohon ampun kepada Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Beginilah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Baik Bapak Ibu, siapa di sini yang percaya bahwa Allah itu baik? Amin. Ada amin saudara-saudara? Allah itu baik, amin. Oke, kalau gitu kita mau angkat satu pujian, Allah itu baik. Saya undang jemaat bangkit berdiri biar lebih semangat. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan tetap bernyanyi. Ya, lagu ini lagu kesukaan anak-anak sekolah minggu ya Bapak Ibu. Jadi saya mau Bapak Ibu juga ikut merasakan sukacita. Setiap kata-kata God is so good, angkat jempolnya Bapak Ibu ya. Oke, God is so good, God is so good. Allah itu baik, Allah itu baik. God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good. Katakan
silakan duduk kembali. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah atau secara online dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta, dan sambil mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur pasal 50 ayat 23. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Musik memuji Tuhan. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan.
Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, maha pemurah, maha pengasih. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat membawa persembahan syukur kami ke dalam rumah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami bawa dengan sukacita persembahan kami ini ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat juga Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat, untuk setiap hati kami, untuk selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami, tercermin dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, supaya kami selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang akan dibawakan oleh adik-adik kita, anak-anak kita dari Komisi Pelayanan Anak kelas remaja.
kasih adik-adik Komisi Pelayanan Anak dari kelas remaja atas puji-pujiannya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, jemaat sekalian, saat ini mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Mengenalmu. Sekali lagi, bila membuka matamu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, terima kasih atas anugerah-Mu, perkenanan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami mau mendengar, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu, Engkau berdiam di dalam setiap hati kami, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan makna kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, berkati dia,
Berikan dia hikmat untuk boleh berkata-kata, menyampaikan isi hatimu. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah atau yang berbicara kepada kita pada hari ini, kita membaca di Kitab Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Mazmur 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sebelum lebih jauh saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, maka ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi sebenarnya pepatah ini juga tidak berlaku bagi kita sebagai orang-orang percaya, karena walaupun kita tidak kenal, harus tetap kita menyayangi. Perkenalkan, nama kami Pendeta Yaniati Hareva. Kami melayani di Jemaat BNKP Ebenezer Sepatan, daerah Tangerang. Kami berasal dari Pulau Nias. Desa kami waktu gadis adalah Desa Fehu Gunung Sitoli, dan setelah menikah menjadi warga Binaka, Desa Binaka, karena kebetulan suami saya adalah orang Binaka marga Zamasi, dan dia juga bekerja sebagai dosen di STT Setia Jakarta. Kami memiliki 2 orang anak, yang pertama perempuan dan yang kedua anak laki-laki. Begitu perkenalan singkat dari kami, Bapak Ibu, dan mari kita kembali ke firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat di Mazmur 107 ini secara keseluruhan dari ayat pertama sampai ayat terakhir, maka pemazmur ini menegaskan satu hal, bagaimana pemeliharaan Tuhan atas semua orang dalam kondisi dan situasi apapun. Dan dia juga mengajak semua orang untuk berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan atau kesusahan. Sehingga tema firman Tuhan yang berbicara pada hari ini berkata, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Artinya dalam tema ini dia mau mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya untuk percaya bahwa hanya Tuhan adalah tempat perlindungan,
dan kekuatan dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Maka mari kita melihat Bapak Ibu bagian firman Tuhan yang barusan kita baca dari ayat 23 sampai ayat yang ke-32, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Kita melihat tadi di situ di ayat yang ke-23, Mazmur menggambarkan perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini seperti orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, di mana mereka di tengah-tengah laut sedang mengadakan atau melakukan perdagangan bisnis. Ini masalah pekerjaan. Mereka juga bisa melihat, menikmati betapa luar biasanya ciptaan Tuhan lewat lautan itu. Kita bisa melihat laut itu sangat luas, sangat dalam, sangat luar biasa, tenang. Tetapi di balik itu juga Bapak Ibu, laut itu juga menyimpan sebuah kekuatan yang dahsyat, yang bisa menghancurkan, yang bisa menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan kekuatan alam ciptaan Tuhan, maka manusia tidak bisa mampu, tidak ada kekuatan daya apapun untuk melawan dahsyatnya kekuatan yang berasal dari alam. Di sini kita melihat bahwa kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan sangat lemah, sangat terbatas. Kita tidak berdaya. Kita tidak mampu menolong diri kita sendiri. Maka kita perlu pertolongan. Kita butuh pertolongan. Dan yang dapat menolong kita tidak lain hanyalah Tuhan. Ketika tadi dikatakan di situ, di ayat yang ke-25, ia berfirman maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Inilah keadaan kita sebagai manusia yang terbatas. Manusia yang lemah. Tapi terkadang kita lupa diri. Terkadang ketika kita di atas sudah diberkati Tuhan, sudah memiliki segala sesuatu, kita lupa siapakah kita di hadapan Tuhan. Kita sering menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kita sering tidak membutuhkan Tuhan. Kita tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena kita mengatakan kita sudah memiliki segala sesuatu dalam dunia ini. Tapi ketika datang badai, datang prahara, badai di dalam kehidupan kita bermacam-macam Bapak Ibu. Banyak masalah yang kita hadapi. Masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam pekerjaan, masalah anak-anak, masalah di mana kita berada dan berbagai macam yang seringkali membuat kita khawatir, takut, cemas. Dan disinilah seharusnya kita datang kepada Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh pemazmur ini tadi di ayat yang ke-28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Inilah sikap pemazmur yang mau dia mengajak kita pada hari ini bahwa ketika ada masalah, kita dihampiri berbagai cobaan, berbagai tekanan hidup. Maka kita harusnya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena kenapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu bukanlah Tuhan yang diam saja.
Dia tidak diam saja di atas sana, di atas surga melihat keberadaan kita, melihat apa yang kita rasakan, melihat apa yang kita alami. Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang setia. Ya Allah yang tidak hanya cukup berkata-kata lewat firman-Nya, tetapi Dia juga berkuasa, bertindak ketika kita berseru kepadanya. Berseru kepadanya dengan hati yang percaya, yang teguh, ya, yang mempercayakan segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita, Bapak Ibu, ketika kita dalam persoalan, dalam masalah, dalam pergumulan, kita seringkali mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Kita sering lari ke hal-hal yang tidak benar. Karena banyak masalah, maka kita lari ke minuman. Kita berkata dengan kita minum mabuk, maka selesai masalah. Kita lupa bahwa sebenarnya mabuk atau minum itu hanya sementara saja kita melupakan masalah itu. Ketika selesai rasa mabuk itu, maka kembalilah masalah itu. Di kota besar ini juga tidak jarang juga anak muda, pemudi, remaja ketika banyak persoalan dihadapi, maka mereka lari juga memakai obat-obat terlarang. Lari ke diskotik atau ke tempat-tempat yang membuat mereka menyenangkan, melupakan segala beban hidup yang bagi mereka itu. Tetapi pada hari ini pemazmur mengajarkan kita sikap yang benar ketika menghadapi masalah itu. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, dengarkanlah perkataan-perkataan Tuhan. Tadi dikatakan di situ di ayat 29, dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kita juga melihat tadi mendengar di pembacaan firman Tuhan sebelum khotbah, bagaimana Yesus meredakan angin ketika mereka sedang di dalam kapal. Yesus sedang tidur, lalu murid-muridnya membangunkan dia. Walaupun murid-muridnya mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Sehingga ketika terjadi mujizat itu, ketika Yesus mengatakan diamlah, langsung diamlah angin dan badai itu menjadi tenang. Mereka heran, siapa orang ini? Kok bisa berkuasa atas angin dan badai? Kok bisa angin dan badai mendengar dia? Mereka tidak tahu bahwa dia adalah Allah. Dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah yang dari surga yang telah turun ke bumi untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Kepada Allah itu, Bapak Ibu, pemazmur mengajak kita untuk percaya. Ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita mempercayai hidup kita, masalah kita, persoalan kita, maka Dia akan menuntun kita menemukan solusi-solusinya. Jangan cari solusi, jangan mengandalkan kehebatan sendiri. Karena kita manusia terbatas. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita, Bapak Ibu. Ada amin, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan mengizinkan masalah terjadi, kita alami dalam hidup kita. Tadi di ayat yang ke-25, Ia berfirman seakan-akan Tuhan yang membangkitkan badai itu terjadi. Sebenarnya ada tujuan Tuhan. Karena kalau tidak ada masalah terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita seperti ada di atas awan-awan, kita lupa diri. Kita tidak mengingat lagi kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Kita merasa sombong, bangga. Maka ketika kita ada masalah, kita tahu di situ posisi kita. Dan ketika masalah itu sudah reda, sudah diselesaikan, maka Tuhan mengajak kita, pemazmur mengajak kita untuk bersyukur kepada
Di ayat 31-32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Banyak hal sudah kita rasakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kebaikan, kemurahan Tuhan tidak bisa kita hitung satu persatu. Banyak berkat-berkat Tuhan. Tapi terkadang kita lupa akan itu. Terkadang ketika Tuhan meminta kita datanglah ke rumahku. Tapi terkadang saat yang diberikan Tuhan itu terkadang kita pakai untuk istirahat dululah sebentar, capek 1 minggu saya bekerja. Tidak ada istirahat karena besok hari Senin saya harus lagi memulai aktivitas saya. Tapi saya percaya tidak ada di Jemaat BNKP Jakarta ya seperti itu. Ada amin? Kita jangan lupa. Kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita, karena kekuatan, karena hebatnya kita. Karena kita kuat makan, kuat vitamin, dan lain sebagainya. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur. Karena kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini, detik ini, kita bisa ada di dalam rumah Tuhan dalam menyembah, memuji Dia. Bersyukur kepada Tuhan artinya mengingatkan kita akan berkat-berkat Tuhan. Dengan bersyukur juga itu yang membuat kita kuat dikala kita menghadapi berbagai persoalan hidup. Saya mengatakan bahwa bersyukur inilah cara terbaik untuk menikmati hidup ini. Dengan bersyukur menjauhkan kita dengan berkeluh kesah seperti orang-orang Israel tadi. Mereka suka mengeluh, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan ketika Tuhan melepaskan, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang indah membawa mereka di sebuah tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Di dalam perjalanan itu mereka tidak terima ketika muncul masalah. Ada seluaherai mau ke fatahi tahisa. Seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Yang maunya kita yang baik-baik saja Tuhan. Saya tidak mau kalau ada masalah. Saya tidak mau kalau ada persoalan. Kalau maunya semua baik-baik saja. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Artinya sebenarnya melalui masalah itu sebenarnya Tuhan sedang bekerja membentuk pribadi kita agar lebih kuat, lebih dewasa dan menjadi pribadi-pribadi yang boleh dipakai Tuhan menjadi alat di tangannya di tengah-tengah dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini Dia mengajak kita, hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Dikala kita menghadapi masalah, pergumulan hidup, janganlah lari kepada yang lain. Larilah kepada Tuhan, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang menjadi ayat hafalan dari firman Tuhan ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Kita bersama-sama. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mendapat kekuatan baru lewat kebenaran firman-Mu yang telah berbicara kepada kami pada hari ini. Dan kiranya firman yang Engkau taburkan di dalam setiap hati kami, kiranya Engkau berkati dan kiranya menghasilkan buah-buah yang baik dan berlimpah di dalam setiap kehidupan kami.
Oleh sebab itu sekalipun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus bekerja berkarya di dalam setiap hati kami. Itu yang menolong memampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi bertumbuh, berakar, dan berbuah. Berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 berbuah buat Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian puji-pujian dari Komisi Pelayanan Anak kelas balita. Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oh nyanyi.
mau bertumbuh. Oke, baik, sambil kita menunggu adik-adik dari kelas balita, kita nyanyi sekali lagi, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh, 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 bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah, 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 berbuah buah Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Bagus sekali adik-adik kelas balita. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Baik, saatnya kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah.
Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 30 Juni 2024, pengkhotbah Bapak Pendeta Adieli Laia STH, Liturgos Satuan Nekeriso Amatomi Lauli, ibadah dalam bahasa Indonesia, dan persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Para pelayan yang lain dapat dibaca di dalam warta jemaat. Untuk pelayanan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak tanggal 30 Juni, untuk kelas Batita firman Tuhannya oleh Agnes Hulu, kelas Balita Ibu Ina Simon Gule, kelas Pratama Ibu Ina Pascal Mendreva, untuk kelas Madya Ibu Ina Zio Nazara, dan kelas remaja oleh Ibu Ina Reina Zaluhu. Petugas yang lain dapat dibaca di warta jemaat. Pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45, pengkhotbah Asa Nugraha Dara SSI Teologia, Liturgos SNK Adilina Ruru. Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan persekutuan doa Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 pukul 17 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kegiatan olahraga badminton Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni pukul 15 WIB di GOR Lapangan Bulog Kelapa Gading. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 1. Diberitahukan ibadah PA Lingkungan 1 akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Ibu Amaina Tomi Lauli, Taman Royal 3, Klaster Palem, Jalan Palem 5, nomor 33, Kelurahan Poris Pelawat, Tangerang Kota, pada hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 16 WIB. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 4, diberitahukan kembali ibadah PA Lingkungan 4 di keluarga Ibu Ina Stanley Laia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 pukul 11 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH. Diharapkan segenap anggota lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sakramen Baptisan Anak. Diberitahukan kembali bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada hari Minggu 30 Juni 2024. Bagi orang tua yang putra atau putrinya ingin mengikuti sakramen baptisan anak, diharapkan untuk segera mendaftar kepada Satuan Nekeriso di lingkungan masing-masing. Batas pendaftaran dan penyerahan berkas di sekretariat sampai dengan hari ini, Minggu 23 Juni 2024. Seterusnya penggembalaan prabaptis akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Juni 2024 pukul 16.30 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayanan Pendeta Jemaat bersama BPMJ. Diberitahukan kembali Pendeta Jemaat BNKP Jakarta Bapak Pendeta Adieli Laia STH bersama dengan BPMJ pada hari ini Minggu 23 Juni 2024 melaksanakan pelayanan sakramen baptisan anak di pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta. Dan pelayanan pendeta fungsional, diberitahukan kembali bahwa pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH
pada hari ini melayani di Gereja BNKP Jemaat Depok. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 pukul 12 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat, BPPJ, utusan warga jemaat, Majelis Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, dan KSB beserta koordinator bidang panitia perayaan hari-hari besar gerejawi diharapkan dapat mengikuti persidangan yang dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kembali, kris barcode BNKP Jemaat Jakarta sedang dalam gangguan atau tidak bisa dipakai untuk beberapa hari ke depan. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan, dapat mentransfer ke rekening BNI 460153736193 atas nama BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan kembali petunjuk teknis pelaksanaan Lomba Pes Parawi Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Pelaksanaan Pes Parawi direncanakan pada bulan Oktober 2024. Waktu dan tempat akan ditentukan kemudian. Untuk poin-poin dapat dibaca di dalam warta. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 14 Juni 2024 sampai dengan 21 Juni 2024. Total penerimaan sebesar Rp14.619.000. Total pengeluaran sebesar Rp20.606.593. Saldo akhir kas dan bank per 21 Juni 2024 sebesar Rp297.297.195,80. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 17 sampai dengan 23 Juni, ada 23 orang. Atas nama majelis, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk renungan harian dapat kita baca di dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat hari ini. Ya Ahobu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, mari kita angkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima
memberkati firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di jemaat BNKP Ebenezer, jemaat Jakarta ini ya Tuhan. Kami memohon kepadamu Engkau terus menolong mereka, menopang kehidupan mereka. Dan biarlah semakin hari mereka semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam mengenal Tuhan, dan mereka semakin mengasihi Engkau. Lewat setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka, lewat setiap masalah-masalah yang sedang mereka hadapi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan yang campur tangan, yang menolong setiap mereka, dan mereka juga bisa merasakan akan kasih dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas mereka semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun kehidupan mereka hari lepas hari, dan pegang terus tangan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan mereka, mempercayakan seluruh kehidupan mereka hanya kepadamu saja. Engkau memberkati setiap rumah tangga mereka juga ya Tuhan. Engkau menjadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia dan menjadi teladan dimanapun mereka berada. Engkau juga memberkati setiap anak-anak mereka, menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau juga ya Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha-usaha mereka dan semua rencana-rencana mereka ke depan. Kiranya Tuhan yang mewujud nyatakan bagi mereka semua. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan setiap program-program di jemaat ini. Kiranya Tuhan yang menolong memampukan setiap para pelayan-Mu yang telah Engkau pilih dan tetapkan melayani Engkau di jemaat BNKP Jakarta ini. Pakai mereka lebih luar biasa, perlengkapi setiap mereka, agar setiap pelayanan mereka juga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat di tempat ini. Terlebih khusus kepada Pak Pendeta Jemaat, Pak Pendeta Adieli Laia, dan juga Ibu Pendeta fungsional di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus menolong para hamba-Mu di tempat ini, sehingga lewat setiap pelayanan mereka jemaat-Mu di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Demikian juga kami serahkan dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka cita, sedang sakit, ya Tuhan, Engkau datang, Engkau hibur mereka, Engkau kuatkan iman mereka, dan biarlah mereka di dalam setiap yang sedang mereka hadapi saat ini, baik penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, kuasa Tuhan sungguh nyata dan mereka boleh dipulihkan kembali. Dan jikalau mereka dalam keadaan duka cita, Tuhan yang menghibur mereka. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang terlena karena berbagai kenikmatan dunia ini, karena kesibukan pekerjaan. Tuhan panggil mereka dengan kasih-Mu, sehingga di masa-masa yang akan datang juga mereka boleh bersama-sama di dalam beribadah, dalam memuji dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Resor 45 ini, setiap pelayanan-pelayanan di jemaat-jemaat. Tuhan terus berkati, Tuhan terus perlengkapi para pelayan-pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu, sehingga terjalinlah kebersamaan, kekompakan di Resor 45 ini, sehingga melalui Resor 45 kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini boleh terus berkembang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Demikian juga kami serahkan dan berdoa untuk bangsa dan negara kami di Republik Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang memimpin para pemimpin kami,
Engkau memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh memimpin, mengendalikan roda pemerintahan di negara kami ini, sehingga kami merasakan damai dan sukacita. Para hambamu yang memberitakan kebenaran firman-Mu di seluruh BNKP, bahkan di seluruh dunia Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong, memberkati, menguatkan, dan biarlah firman yang ditaburkan pada hari ini menjadi firman yang hidup dalam setiap hati yang mendengar, dan boleh membaharui setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, dan mereka juga boleh mendapat kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kesehatan mereka. Kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam segala apapun ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu, kami sadar dalam kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini ada banyak kekurangan, kelemahan kami, banyak yang tidak berkenan kepadamu. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau mengampuni kami Bapa. Biarlah kami boleh layak di hadirat-Mu pada saat ini, dan berkat-berkat-Mu selalu tercurah atas kami semua. Kehidupan jemaat-Mu di minggu-minggu depan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam setiap aktivitas tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya Tuhan memampukan mereka. Engkau terus memimpin langkah-langkah mereka. Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan. Biarlah mereka boleh mengerjakan segala tugas tanggung jawab mereka, dan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Jikalau sebentar lagi kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi kami semua. Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami, hingga kami boleh tiba di rumah kami dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Banyak yang belum kami pinta di dalam doa kami, tapi kami percaya sebelum kami memintanya, Engkau tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, maka Engkau akan mengabulkannya kepada kami semua. Doa kami ini jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang jadi atas kami semua. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah garam dan terang dunia dimanapun saudara-saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, sungguh indah Engkau Tuhan. Wajah
tanpa